Ya, ketemu lagi dengan Ngopeni, Bapak Ibu, Jemaat dan Simpatisan GKI Taman Majapahit. Saya Anton selaku podcaster untuk episode ini. Dan saya juga nggak sendirian, sama seperti episode kemarin. Saya kedatangan dua orang yang spesial juga, Bapak Ibu. Ada, silakan Mas. Saya Dodi. Saya Billy. Ya. Jadi kita ada Mas Dodi dan Mas Billy. Untuk tema Ngopeni episode ini, episode 2 ya Mas ya. Episode 2. Temanya tentang musik gereja dan perkembangannya. Nah, mungkin untuk flashback sedikit, kemarin episode 1 itu kan Ngopeni kan bicara tentang pengenalan Sing for Christ dan Ngopeni itu sendiri di Komisi Kesenian. Pasti yang hubungannya dengan kesenian, untuk kali ini kita bicara dengan yang namanya musik. Nah, menurut Mas Dodi dan Mas Billy nih, kenapa kok dinamakan musik gereja? Apa ada perbedaan dengan musik-musik yang lain gitu? Iya. Karena saya sempat kuliah di Akademi Musik. Nah, jadi apa sih bedanya musik gereja dengan musik yang lain? Atau musik gereja itu sendiri apa? Simpelnya kita berbicara musik gereja ya musik di dalam gereja. Tapi diperdalam lagi, dipersempit lagi definisinya. Artinya musik yang digunakan untuk memuji Tuhan. Tentunya dalam dibalut Alkitabiah, ada di situ ada sumber-sumber yang jelas dan berguna untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang dinamakan musik gereja. Ya. Kalau musik lain ya bisa dijawab, musik lain ya memang untuk menyenangkan diri sendiri mungkin, atau memang untuk menghibur, untuk berdansa, bergoyang dan sebagainya. Itu musik yang di luar gereja yang artinya tidak memuliakan nama Tuhan gitu. Oh gitu. Oke, jadi kalau saya boleh menimpali ya, jadi musik gereja lebih ke musik yang di gereja. Iya. Kalau musik yang lain ya berarti yang bukan di gereja. Nah, misal musik era-era sekarang anak muda, itu kan kadang mereka kan lebih ke musik-musik yang lain gitu ya. Nah itu misal kita hubungkan dengan musik gereja, itu kira-kira anak muda sekarang itu gampang nggak sih untuk menerima musik gereja itu sendiri dalam tanda kutip? Tinggal sudut pandangnya Mas. Anak zaman sekarang itu lebih mengikuti perkembangan musik gereja sendiri atau mengikuti aluran musik lain, katakan industri musik ya, di luar gereja seperti itu. Ketika anak muda zaman sekarang memang mengikuti perkembangan musik, dan ini perlu dicatat bahwa gereja juga harus terbuka dengan perkembangan musik yang di luar gereja gitu loh. Sehingga apa yang dirasakan anak muda itu bisa juga disalurkan di dalam gereja. Sehingga bukan berarti kita mengikuti ya istilahnya, tetapi kita mengambil poin-poin tertentu yang bisa membuat musik gereja berkembang, tentunya seperti itu. Dan di tahun-tahun kalau kita lihat sejarahnya musik gereja sendiri, dari yang belum ditemukannya notasi do re mi fa sol sampai ditemukannya notasi, bahkan akord, bahkan yang berkembang sampai sekarang harmoni dan sebagainya, itu selalu berkembang Mas. Tidak paten dalam zaman itu terus, tidak, itu selalu berkembang. Begitu juga dengan musik gereja atau spesifiknya yang kita alami saat ini. Karena gini Mas, kalau saya ngomong orang muda mungkin dalam tanda kutip ya, itu kan lebih bisa menerima musik lain. Nah, kalau menurut mungkin Mas Billy sendiri, kenapa kok ada kasus seperti itu, kok orang muda kok lebih nyantol dengan musik-musik yang bukan gereja gitu loh? Itu kenapa gitu? Kalau Mas Billy kenapa gitu? Kalau menurut saya dari sudut pandang musisi ya, lebih kayak gini sih. Musik itu ada unsur emosinya. Jadi kadang-kadang anak muda itu kan masih emosionalnya gitu loh. Jadi kayak ingin menyalurkan emosinya, dan terkadang kayak misal kita nonton musik luar ya, misal kita nonton konsernya Sheila on 7 atau Dewa 19,
apalagi misal nih ada percintaan, mereka ingin meluapkan emosinya lewat lagu-lagunya Ceylon Seven, Dewa 19 itu bisa sampai nangis-nangis kayak gitu-gitu loh. Dan terkadang yang mungkin musik gereja nggak bisa nampung itu, yaitu menyalurkan emosi. Oh, berarti mungkin karena ide-ide anak muda itu nggak bisa tersalurkan di musik gereja itu mungkin ya kali ya. Nah, kalau menyikapi hal itu, menurut Mas Dodi dan Mas Billy sendiri, perkembangan musik gereja sekarang itu seperti apa, Mas? Menyikapi perkembangan. Kalau dari Mas Billy tadi tentang yang dirasakan pemuda itu masih dalam memang tahapan ya percintaan dan sebagainya. Tentunya itu jadi musik gereja dan musik luar tidak bisa disaingkan, punya jalur sendiri-sendiri Mas, kalau kita bisa katakan. Tapi untuk menyikapinya, kalau saya dari sudut pandang musik director, kita lihat aransemen Mas. Mungkin beberapa anak muda sekarang itu tidak aware dengan aransemen yang dahulu mungkin mereka lebih suka yang musik yang seger lah istilahnya, aransemen yang aransemen yang bisa membuat mereka merasa oh ini loh di gereja, seperti itu. Mungkin di situ Mas menyikapinya ya dengan aransemen ya. Iya, seperti itu. Kalau Mas Billy mungkin ada cara lain untuk menyikapi hal itu Mas? Kalau saya sih musik gereja itu sebenarnya bisa arahnya ke emosional juga untuk pemuda. Seperti contohnya seringkali kalau di Alkitab kan ada tuh Tuhan itu sebagai Bapa. Jadi itu kayak misal kita ada masalah nih, sebagian muda ada masalah berat banget. Nah, pengen curhat sama bapaknya gitu loh. Nah, itu bisa tersampaikan lewat lagu-lagu mungkin yang kontemporer ya. Lagu gereja yang kontemporer. Jadi kayak bener-bener ngomong sama bapaknya, bisa nangis-nangis sama bapaknya. Kayak gitu sih. Bisa sebenarnya. Jadi lebih ke lirik dan ininya juga sih. Nah, bisa. Kembali kalau tadi Mas Dodi dan Mas Billy menyampaikan untuk menyikapi hal itu lewat aransemen yang mungkin generasi sekarang gitu ya, aransemen yang fresh. Nah, di sisi lain mungkin pandangan untuk orang dewasa atau mungkin kakek nenek, lansia lah, itu kalau akan ada masalah nggak kalau kita aransemen musik gereja seperti yang fresh pada musik-musik yang lain, akan masalah nggak di lintas usia yang lain gitu Mas? Kalau menurut Mas Dodi gimana? Aransemen yang baik itu teorinya adalah mencakup banyak kalangan. Itu aransemen yang baik definisinya, sehingga mencakup anak-anak, remaja, pemuda, orang tua. Ada tapinya, membuat itu sulit. Pasti ya, orang tua punya selera sendiri, anak muda punya selera sendiri. Lah, kita sebagai musisi gereja, kita bisa dikatakan musisi gereja, gimana kita menjembatani mereka sehingga dapat walaupun berapa persen dapat semua, seperti itu. Kalau dikatakan Mas Billy tadi istilahnya musik gereja kontemporer. Nah, kita katakanlah kita punya him PKJ, NKB, KJ. Nah, ada lagu kontemporer di luar dari itu. Lah, mungkin di lagu kontemporer gereja itu tuh lebih bahasanya tuh sederhana, sehingga apa yang dirasakan anak muda yang ngomong kayak misalkan ada masalah dan lain sebagainya itu tersampaikan dalam lirik yang sederhana. Tapi kalau dalam him itu memang liriknya alkitabiah dan memang itu keagungan, bersifat keagungan seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita pahami seperti itu. Mas Billy ada tambahan mungkin Mas? Kalau saya dari kata-katanya Mas Dodi tadi kan adalah menjembatani, mungkin yang bisa diterima semua kalangan ya. Kalau saya melihat mungkin di gereja-gereja ada istilahnya komisi. Jadi kayak kalau saya kan dari GBDI itu ada wadah, misal wadah pemuda, remaja, kaum tua. Jadi misal nih ini misal di sini apa komisi ya, kalau di DKI komisi. Misal komisi pemuda atau remaja ya dibuatlah ibadahnya yang bisa menampung mereka gitu loh. Nah, kalau yang di umum, nah itu kita bisa yang umum yang pakai KJ segala macam. Nah, di pemuda juga misal kita pakai KJ nggak apa-apa, cuma kan lebih
aransemennya, kemasannya lah ya, lebih ke pemuda. Ya, jadi untuk Mas Dodi lebih ke membuat aransemen yang bisa diterima lintas usia. Mas Billy lebih ke ada wadahnya yang memang murni untuk pemuda, dewasa, mungkin lanjut usia seperti itu ya mungkin ya. Terus ya mungkin maaf Bapak Ibu jemaat dan simpatisan, Mas Billy ini belum saya kenalkan. Mas Billy ini mahasiswa magang di gereja kita ya. Gitu ya Mas ya. Kan mungkin ada yang belum tahu ya. Siapa Mas Billy? Mas Penampakan. Nah, kalau Mas Dodi kan semua sering lihat. Ya. Oke Mas, terus kayaknya seru ya ngobrolin perkembangan musik gereja ya, karena kita pasti yang namanya musik itu kan yang menikmati banyak orang dengan keanekaragaman karakter dan selera masing-masing. Ada yang misal kita lebih ke gereja ya, ada yang menikmati musik berjumpa dengan Tuhan yang pengen yang slow. Ada yang seperti hymn banget gitu, ada juga. Ada mungkin seperti yang di gerejanya Mas Billy yang kontemporer itu juga ada ya, seperti itu. Jadi terus terlepas hal itu Mas, menurut Mas Dodi dan Mas Billy sendiri, kita lebih bukan bahas pengkotak-kotak ya, kita pengen membahas pandangan musik GKI dan musik karismatik. Apakah itu suatu pengkotakan atau memang itu hanya orang-orang tertentu yang idealnya sangat tinggi? Mau ini musik GKI, ini musik karismatik, atau sebenarnya pandangannya seperti apa untuk menyikapi hal itu, Mas Dodi dan Mas? Ya, saya ingat pernah ikut seminar tentang musik GKI dan musik di luar GKI, tentunya di gereja yang berbeda. Kalau kita bahas seperti itu, tentunya langsung kita mengejat ini pengkotaan. Saya bisa katakan ini mengkotak-kotakan. Padahal ketika kita belajar tentang psikologi gitu, ada orang yang pengen memuji Tuhan ya punya cara masing-masing gitu. GKI punya musik sendiri, mereka yang di luar GKI juga punya musik sendiri. Intinya tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, ya memang mereka ya punya sendiri-sendiri. Kalau dalam artian kita mengatakan kita GKI murni, mereka enggak, ya bukan seperti itu gitu. Mereka punya track sendiri, kita juga punya track sendiri. Tinggal bagaimana kita, yang terpenting itu bukan masalah musiknya sih Mas. Bagaimana jemaat atau teman-teman sekalian itu memuji Tuhan dengan hati gitu loh. Bukan dengan musik ya. Mesti dalam kita terpaut, aku nggak diskonan, aku nggak bisa memuji Tuhan. Mungkin seperti itu. Tetapi kita lihat hati kita itu memuji Tuhan apa enggak, atau menyenangkan diri kita sendiri, seperti itu Mas kalau saya. Kalau dari sudut pandang Mas Billy selaku mungkin di gereja karismatik, apakah memang hal itu terjadi pengkotakan atau karena mungkin cuman idealis orang-orang tertentu saja? Gimana Mas? Kalau saya sih melihatnya dari ditarik ke unsur sejarah ya, memang sejarah perkembangan gereja memang semakin kesini semakin emang bukan pengkotakan ya, kayak punya generasinya masing-masing gitu loh. Kan di generasi awal Katolik, terus kesini lagi Protestan kayak GKI dan segala macam, Calvinis segala macam, terus kesini ada Baptis, ada Pentakosta, ada karismatik. Itu emang runtutan sejarah sih. Jadi kayak yang paling up to date hari ini ya, yang kontemporer itu kan yang hari ini, yang sesuai musik hari ini ya mungkin yang di karismatiknya. Jadi itu sebenarnya dari Protestan itu udah istilahnya memang gereja yang usianya lebih tua dari karismatik, dan itu masih ditarik ke zaman sekarang. Bukan pengkotakan sebenarnya. Jadi emang dari unsur jadi nggak ada lah ya istilah itu lah ya. Dari unsur sejarah aja sih. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, istilahnya kita musik gereja tidak ada yang namanya musik GKI, musik karismatik, musik yang mungkin hymn banget atau gimana. Itu semua sama kok ya. Ya, punya tradisi masing-masing dan tujuannya tetap menyenangkan hati Tuhan kok ya. Lahirnya pun beda-beda gitu, tidak bisa disamakan. Jadi kalau ada pahaman seperti itu mending dihilangkan. Ya. Karena hal itu akan menjadi pengrusak malahan ya. Jadi fanatik kan. Sama-sama anak Tuhan malah jadi crash karena cuma pandangan musik ya. Seperti itu.
Nah, bicara tentang musik gereja, kita negara Indonesia kan banyak keanekaragaman suku, budaya, etnik tertentu. Itu ada nggak sih perkembangan musik gereja sekarang yang menyangkutkan keanekaragaman budaya dan etnik di Indonesia, Mas Dodi, Mas Willy mungkin? Indonesia itu kalau dalam catatan teori di dalam musik itu paling banyak instrumental atau kita menemukan instrumen yang unik itu di Indonesia karena banyak etnik di Indonesia. Tentunya setiap etnik sendiri itu punya istilahnya musik sendiri gitu, punya perkembangan musik sendiri. Pasti ketika etnik ini mengenal Tuhan, dia akan memuji Tuhan dengan gaya musiknya masing-masing. Ada etnik Jawa, Batak dan sebagainya. Itu bukan pengkotaan ya. Itu memang mereka punya tradisi sendiri budaya. dan memang bermusiknya juga punya sendiri. Nah, itu justru yang membuat musik gereja jadi indah gitu, seperti itu. Oke, kalau Mas Billy mungkin pandangannya, apakah pernah dengar atau punya pandangan musik gereja mungkin lebih ada yang dikemas menurut keanekaragaman budaya di Indonesia? Mungkin Mas Billy ada tanggapan? Ada sih, ada beberapa yang cuma bikin aransemennya, ada yang full tradisional, misal kayak tradisi musik-musik tradisional Batak, terus ada yang musik-musik tradisional Chinese. Terus contohnya kayak ini kan kayak True Worshipper itu adalah musisi, istilahnya musisi baru ya, musik kontemporer. Dia memasukkan suling Batak di salah satu aransemen lagunya, Sukacita Surga kalau nggak salah judulnya. Nah itu bisa masuk, jadi tradisional dan musik kontemporer yang modern ini bisa kolaborasi gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi ada lah ya perkembangan musik gereja lebih ke anekaragaman budaya Indonesia, ada lah ya. Ini tambah indah, dan ini tambah indah. Itu nanti akan ada pembahasan khusus Bapak Ibu di Ngopeni episode berikutnya ya, tentang musik etnik dan lain-lain. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, saudara, simpatisan dan jemaat GKI Taman Majapahit butuh dukungannya untuk masukan untuk acara kami sehingga semuanya ada pembahasan yang sangat menarik di episode selanjutnya. Nah, untuk segmen terakhir ini pembahasan terakhir untuk segmen temanya musik gereja dan perkembangannya. Satu atau mungkin satu kalimat, satu tanggapan, satu respon dari Mas Dodi dan Mas Billy untuk perkembangan musik gereja sekarang ini gimana? Apa? Mas Billy, monggo. Kalau dari saya sih namanya musik gereja ya, pasti dinyanyikan di gereja. Kalau saya pesan dari saya atau ini ya, mari kita menggunakan musik itu untuk bernyanyi dengan emosi yang ada di kita, dan itu semua bisa naik kepada Tuhan. Iya. Mas Dodi? Nah, kalau saya intinya memujilah Tuhan dengan hati. Itu yang mewakili seluruh bahasan kita musik gereja itu sendiri, intinya adalah memujilah Tuhan dengan hati. Oke, mantap. Oke, jadi pembahasan kali ini Bapak Ibu Saudara, kita lebih membahas musik gereja itu tidak ada yang musik A, musik B, musik C. Musik gereja ya satu. Tapi dengan dikemas secara masing-masing kelompok atau individu Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang namanya oh ini musik A, musik gereja A, ini musik gereja B, nggak ada. Semua itu karena perkembangan. Ya, betul ya, Mas Dodi, perkembangan ya? Semuanya. Dan sesuai tanggapan Mas Dodi dan Mas Billy, musik gereja tetap apapun kemasan, apapun komunitasnya, tujuannya tetap satu, yaitu memuliakan nama Tuhan. Ya, seperti itu. Oke, mungkin untuk segmen ini kalau kita lanjutkan pasti nggak akan selesai. Berhari-hari. Itu produser kita yang belakang udah mengingatkan banget terus. Ya, sebelumnya kita aplaus dulu lah pembahasan musik gereja itu mantap sekali. Oke, Bapak Ibu, jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit, mungkin untuk Ngopeni episode kali ini pembahasan musik gereja sudah selesai. Terima kasih Mas Dodi, Mas Billy untuk hadir di acara Ngopeni untuk episode kali ini. Sekali lagi jangan lupa disimak, di subscribe
YouTube akun GKI kita, GKI Taman Majapahit, dan juga dinyalakan lonceng notifikasi. Untuk Bapak Ibu yang pengen unjuk rasa, unjuk talenta, kebolehan ya. Unjuk rasa nggak apa-apa, tapi dikemas dengan yang slow ya. Bisa kontak di sini nanti kontak tim Sing Progress atau Ngopeni, pembahasan apa, masukan apa, kita tunggu. Sampai jumpa Bapak Ibu jemaat dan simpatisan. Bapak Ibu Saudara, jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit, tetap saksikan setiap acara yang ada di YouTube channel GKI Taman Majapahit Semarang. Dan salah duanya adalah Ngopeni dan Sing for Christ. Tapi masih ada banyak lagi acara yang ada di YouTube channel GKI Taman Majapahit Semarang. Jangan lupa untuk mengikuti setiap acara, like, komen, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi pemberitahuan biar Bapak Ibu Saudara tidak ketinggalan acara-acara yang ada di YouTube channel GKI Taman Majapahit. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.